Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah dan juga mohon penjagaan dari Allah agar kita senantiasa dimudahkan dalam bimbingannya, dalam pertolongannya, dalam keselamatan yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas sisi yang lain dari rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Takdir semuanya itu baik. Adapun dikatakan takdir baik ataupun takdir buruk itu menurut sudut pandang manusia. Jadi takdir semuanya adalah baik. Seperti kematian, menurut manusia itu jelek. Padahal kalau tidak mati itu malah menyiksa. Ya, sudah berak di situ, kencing di situ, nggak mati-mati, 100 tahun belum mati, 200 tahun belum mati, 300 tahun sudah tertombak, kena peluru, ususnya sudah ya, keluar, 100 tahun belum mati, mudarat. Ya. Sehingga ada kematian, ada sakit, ada macam-macam sebagaimana yang dialami oleh manusia dan manusia menganggap itu jelek. Nah, makanya di sini dimasukkan di dalam masalah tauhid yaitu as-sabru babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk daripada keimanan kepada Allah adalah sabar terhadap takdir Allah. Jadi sabar terhadap takdir yang menimpa, yang menyakitkan, menyedihkan, ini masuk bagian dalam rukun iman yang keenam. Jadi takdir yang memberatkan, bikin sedih, kepanikan dan lain sebagainya dari apa yang dirasakan oleh manusia, ini perkara yang harus diimani. Sebenarnya banyak hal-hal yang orang butuh tahu tentang rukun iman. Seperti misalnya rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, di dalamnya adalah masalah tauhid. Tidak boleh syirik, mengagungkan nama Allah dengan pengagungan yang Allah jelaskan. Tidak boleh beranggapan jelek kepada Allah, misalnya zalim, lupa, lemah, bakhil, tidak mendengar doa. Sebagaimana pembahasan yang panjang di dalam masalah akidah ataupun dalam masalah tauhid. Tauhid aja ini kita belum selesai. Ya. Tauhid itu biasanya tauhid ibadah, ubudiyah. Ya.
Kalau akidah itu masalah asma wa sifat, lebih tebal lagi kitabnya, butuh waktu yang lebih lama lagi untuk belajar. Itu masuk dalam rukun iman yang pertama. Nah, ini dalam rukun iman yang keenam, di dalamnya adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas, kita ingat ucapan penyair. Jadi penyair mengatakan begini, as-sabru mithlu ismihi murrun fil madaqi walakin awaqibahu ahla minal asal. Ini ungkapan. Jadi sabar itu nama sebuah buah, rasanya seperti namanya, murrun fil madaq, jadi rasanya pahit, walakin awaqibahu ahla minal asal, akan tetapi akibatnya lebih bagus daripada madu. Nah, ini penting sekali melatih kesabaran, ya, dan kesabaran yang paling berat di antaranya adalah menjaga tetap beribadah kepada Allah. Karena manusia sering mengalami macam-macam, ya, yang gabut, yang apalagi bad mood, ataupun lagi kesepian dan seterusnya, atau lagi marah ataupun yang lainnya. Terkadang yang kurang diperhatikan, kemudian dengan alasan itu ibadah ditinggalkan, ya. Sedang marah lupa sholat, sedang pusing lupa baca Al-Quran, sedang jatuh nggak mau ngaji misalnya, atau nggak mau dakwah, ngaji bagi santri, dakwah bagi dai misalnya. Ini terjadi. Maka di sini penting memahami tentang bahwa saya termasuk daripada keimanan sabar terhadap takdir. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sabar di 70 tempat di dalam Al-Quran. Jadi masalah sabar disebutkan di dalam Al-Quran di 70 tempat. Jadi memang sabar ini besar, ya. Dan kalau kita lihat kegagalan orang kafir karena nggak sabar, ya. Jadi orang kafir gagal karena nggak sabar. Makanya Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jikalau kalian bersabar, wa in tasbiru wa tattaqu, dan bertakwa, tipu daya mereka nggak ada apa-apanya. Jadi mereka terkalahkan dengan hilangnya kesabaran, ya. Kaum mukminin dimenangkan dengan kesabaran dan doa, dan menang terus sebenarnya kaum mukminin, ya. Kaum mukminin, makanya kaum mukminin ini mau nggak mau ngaji, gitu ya. Sebenarnya ngaji ya kayak kitab-kitab seperti ini, ya, dari sumbernya. Ini disebutkan 70 tempat di dalam Al-Quran. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi sabar itu adalah cahaya, cuman panas. Kan ada nur, cahaya, dia cahaya tapi panas. Dan orang menahan sabar secara umum panas, tapi dampaknya bagus. Makanya dikatakan sobrun jamil. Kesabaran itu, ya, indah, ya, indah. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain secara marfu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus dan lebih luas daripada sabar. Nih, sabar ini latihannya lama, dan sabar ini ujian bagi
Semuanya nanti akan ada pembahasan ya. Makanya nanti kalau nggak sabar berarti nggak iman. Contohnya Heraklius. Heraklius kan karena nggak mau sabar. Tatkala seluruh pengikutnya mau lari meninggalkan dirinya, akhirnya dia milih tidak beriman. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Pemimpin negara ya. Berat loh. Maka di sini obatnya sabar. Najasyi pemimpin negara masuk Islam akhirnya nggak ada yang nyolati karena lingkungannya Nasoro semuanya. Sabar. Jadi sabar itu dari individu, keluarga, masyarakat, perorangan, ya masyarakat bahkan sampai negara. Negara nggak sabar ya rusak ya. Negara pun harus sabar. Bersabar, kita doakan pemerintah kita semoga menjadi pemerintah yang sabar. Ya. Pemerintah yang sabar. Karena kalau nggak sabar nanti kita nggak tahu ya ke depannya negeri ini mau kayak apa ya. Tatkala diinvestasikan sampai 190 tahun kita nggak tahu kayak apa ini. Yang ngeri, makanya di sini penting orang beriman itu jangan kaget gitu. Tatkala terjadi perubahan ternyata belum siap, kaget ya Allah gitu. Nah, ini pentingnya belajar dan tidak tidur. Jiwa, raga, kaget repot loh, ya, sulit ya. Kalau sudah terusir, waliyadzubillah kayak orang-orang Rohingya itu ada sekitar 200.000 kalau nggak salah di Bangladesh itu, di pemukiman yang seperti di tempat pengungsiannya, kasihan. Nah, ini butuh ilmu, karena ilmu ini yang membuat jiwa gitu. Jadi orang yang terdidik dengan tauhid yang benar, jiwanya tetap berbeda. Dia akan mengingatkan kembali permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan keselamatan dunianya ataupun akhiratnya. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seseorang diberi oleh Allah yang lebih bagus dan lebih luas daripada sabar. Berarti sabar ini kebaikan yang sangat baik dan perkara yang tak terbatas kebaikannya. Qala Umar bin Khattab mengatakan wajadna khaira 'ishina bis sabar. Hadis ini riwayat Bukhari. Umar bin Khattab mengatakan kami menjumpai cara hidup kami yang terbaiknya adalah sabar. Jadi sabar ini tak semudah yang diucapkan. Ya, tak semudah. Siapapun juga. Tadi sudah kita sebutkan ada individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Yang terbaiknya adalah apa? Sabar. Ya, sehingga mendapatkan kebaikan dan keridhaan Allah SWT. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna sabra minal iman." Sesungguhnya kesabaran ini bagian dari keimanan. Bimangzilati ra'si minal jasad. Kedudukannya seperti badan dari kepala dari badan. Jadi kedudukan sabar seperti kepala bagi badan. Ya. Kemudian beliau mengatakan dengan suara yang lantang, beliau mengatakan, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak bersabar. Ya, tidak ada keimanan, ya. Masya Allah. Jadi memang harus sabar. Semoga Allah memberikan kita ujian yang kita mampu. Jadi ujian yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti orang yang sudah perang bersama Rasulullah, para sahabat mengatakan dia di surga, ternyata dia kena tombak, kena panah dan seterusnya. Tetapi Rasulullah mengatakan dia di neraka. Sahabat ini penasaran, ada dicek kenapa. Ternyata dia nggak sabar. Tombaknya yang mengenai dirinya ditusukkan sekalian biar cepat apa? Mati. Nah, ini nggak sabar. Dan orang kafir biasa bunuh diri seperti ini. Ya, biasa. Padahal tetap urusan itu di tangan Allah, bukan di tangan yang lainnya. Jadi inilah kekuatan sabar yang dididik oleh Islam kepada kaum muslimin. Sehingga orang yang tidak memiliki sabar berarti tidak memiliki iman. Ya, hal yang kecil
Misalnya subuh-subuh jarang yang kuat mengangkat selimutnya dan berwudu. Padahal kalau ngangkat padi 1 kintal kuat. Ya. Jarang yang mampu datang ke masjid padahal mampu 5 kilo jalan. Bisa lari. Ya. Bersepeda juga bisa, mendaki gunung, apalagi gunung Everest, ya. Itu minimal biayanya 500 juta. Kalau ada yang pengen naik gunung Everest, itu biayanya 500 sampai 1 M. Dan di situ ada sekitar 350 mayat dan tidak diambil sebagai penunjuk jalan dan sebagainya. Karena memang nggak bisa diambil. Ya, di gunung tertinggi, ya, Everest. Everest itu nama seorang mayor Eropa kalau nggak salah. Nama aslinya masyarakat sana tidak menamakan Everest, itu nama orang yang mendaki kemudian diklaim akhirnya dikasih nama dengan nama orang itu. Gunung. Ya, di Indonesia nggak ada Everest, tapi berapa banyak para pendaki gunung nggak sholat, nggak kuat ngaji. Ya, ngaji kelihatannya gampang, nggak segampang. Dakwah kelihatannya gampang, nggak segampang juga. Ya, nggak segampang. Jadi memang kesabaran dalam menjalani hidup ini. Ya, apakah ngaji, apakah berdakwah atau yang lainnya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Kalau secara bahasa sabar itu artinya habsun nafsi anil jaza wa habsul lisan anil tasyakki wa tasakhut. Ya, jadi menahan jiwa dari ngedumel. Ya. Wah, puasa kayak beboi temen ya. Harap gulung pari awake lemas. Ya. Arep ngunggahna bawonan ngelak lah. Boyoke larang barangan. Engko kudu ngaji maning. Ngaji boy. Nek kaum ibu wis kon masak, bengi kon kerja maning. Itu. Ya ini sabar. Gampang nama angel sabar? Angel lah. Angel nggih. Makanya tatkala kita melakukan amalan ibadah disunahkan beristighfar. Habis sholat yang kita ucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Karena kadang lagi sholat, ya Allah sholat bosen banget, piang pikirannya. Ya. Atau tiba-tiba pingin kentut, pingin kencing, ya apa HP-nya bunyi atau oh ya kuncinya nang ngisor magicom. Oh iya kayak mau macam-macam. Akhirnya istighfar. Itu kayak gitu ditahan ini. Masya Allah, menunjukkan agama ini adalah agama yang besar. Ya, dari lisan dari mengeluh dan anggota badan dari ya wal jawari an latmil khudud wa syaqqal juyub. Ya, dari mukul-mukul, kadang ada yang marah, pukul-pukul kepalanya atau sedih menangis gitu. Padang gulung kuming gitu kan. Wah. Sumpah serapah dan sebagainya, badannya tadi sobek-sobek. Kayak gitu. Ini sabar. Ya. Kenapa? Ajang ngedumel. Makanya ada orang mengatakan sabar subur. Ora sabar bubar, ya kan? Ya. Dan biasanya diuji tatkala bareng. Kalau belum bareng, ujian ini nggak ada. Makanya banyak suami istri cerai setelah bareng atau sebelum bareng? Ya setelah bareng. Kalau belum ya nggak ada suami istri, cerai. Banyak yang cerai loh sekarang ternyata. Dari tetangga saya, adik-adik saya itu, maunya adik sekolah, udah cerai. Sebabnya kenapa ini? Ya Allah. Intinya orang sabar. Ganti maningnya ya kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Sing lanang ya kurang lebih, sing wadon ya kurang lebih. Karena memang ada unsur yang menjadi ujian baginya. Ki duite akeh, bocah ganteng, turune ngoroke, buantar.
Sing ora pati ganteng duit ora pati langka, sregep gitu loh. Jadi sing sempurna ya nggak ada yang sempurna, nggak suami, nggak istri, nggak rumah, nggak pekerjaan, nggak apa aja. Ya memang sabar, ada unsur-unsur sabar. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Di sini dikatakan ya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama sabrun ala ma umirallahu bihi. Sabar terhadap perkara yang Allah perintahkan. Kelihatannya gampang, enggak segampang. Ya, enggak segampang. Ya, menjalankan perintah itu enggak mudah. Wa sabrun amma nahananhu, dan sabar terhadap perkara yang Allah larang. Jadi kadang orang enggak suka dengan lingkungan yang taat, ya, pemerintah yang perhatian dengan kebaikan. Karena apa? Karena maksiatnya sulit. Orang enak lah ngerang kene akhirnya pada ngaji. Misalnya mau maksiat ke Bali gitu, Jakarta gitu, yang Timur Tengah ke Puncak gitu kan. Kayak gitu, nyari yang bebas. Ya dilarang sudah, sabar. Ya, sabar. Ya, betapa sabarnya orang-orang yang tinggal di negeri kafir, ya. Itu berbuat kebaikan itu dicela. Tapi kalau berbuat jelek bebas. Mereka sabarnya lebih. Masya Allah, mereka itu ya Allah. Semoga Allah tolong. Ini sabar terhadap perkara yang Allah larang. Ya. Dening riba haram ya gitu. Dening judi slot ora ulih misalnya kan. Judi slot ya kan. Lah kedane lembo setitik be timbangannya segi bandul tambahan ngarapati setitik. Gedene ketok ora uli, nglombo setitik be haram. Wong gedene kepengin nggo jamu khomer ya kan, nggo jamu men sehat ora uli. Kodok jere haram. Apa-apa haram. Ya kan? Ayo sabar. Ya. Makanya banyak yang benci sama Islam karena merasa terusik. Ya, makan babi nggak boleh, akhirnya marah. Berikutnya wa sabrun ala ma qadarahullahu minal masaib, dan sabar terhadap apa yang Allah takdirkan dari musibah. Nah, ini sabar. Seperti sakit menahun. Ya, seperti misalnya hidup sebagai orang miskin. Badannya cacat misalnya, tangannya nggak ada, keduanya kakinya nggak ada, cuman badan-badan doang pun kecil, berat itu, ya, atau cacat-cacat yang lain, masya Allah. Makanya kita, alhamdulillah ya, termasuk diberi sekian banyak apa kemudahan. Ya. Dan kemudian juga mereka yang diuji seperti itu, ingat itu sebentar. Nanti kalau sudah meninggal dunia dan masuk surga, yang cacat langsung ganteng kayak Nabi Adam, ya kan? Sehat terus, ya, nikmat terus begitu. Jadi inilah di dunia. Ya hadirun azani wa azakumullah. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya terbimbing. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi hatinya terbimbing. Ya, tidak kemudian nerak bahasa Jawanya. Tidak kemudian ambisi, tidak kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Oh ya sudah, nggak boleh, ya, kepengin menang, aduh kayak ada kapan pada mubur, kepriwe ke duitku langka, kalah duit menang dupa kayak paling, ya, daripada duitnya kurang mending merdukun. Lah kadang nyeleneh kayak gitu ya. Kalau memang sudah nggak bisa nahan, akhirnya ikut berkompetisi misalnya. Pada perkara yang diharamkan, tahan sabar. Ya sudah, ya
jangan sampai merdukun. Ya. Kalau misalnya berhasil, akidahnya hilang, coba, masya Allah, ya kan? Apabila gagal, duitnya hilang, akidahnya hilang. Ya. Nah, sabar nih. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, paham, oh ini cuma kayak gini aja kok, udah biarin aja, sabar. Di sini al-hadirin azani wa azakumullah dijelaskan bahwasanya awal dari pada ayat ini yaitu ma asaba min musibatin illa biidznillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa saja yang menimpa kalian dari musibah ini semuanya dengan izin dari Allah. Jadi kalau tidak diizini enggak terjadi. Ya, jadi yang terjadi itu memang dengan izin dari Allah. Seperti misalnya orang kena santet. Itu kalau misalnya tidak diizini, santet nggak bakalan kena. Ya. Jadi orang mau menempuh cara seharam apapun kalau belum diizini nggak jadi, walaupun sudah misalnya melakukan pesugihan. Ya. Tahu pesugihan? Ya, zaman dulu ada ngipri monyet dan sebagainya ya kan, pesugihan. Pernah dengar pesugihan? Ya, pingin sugih tapi minta tolong kepada syaitan. Tidak semua orang yang pesugihan itu berhasil jadi sugih loh. Banyak yang gagal. Walaupun dengan cara syirik sekalipun. Ya. Jadi banyak orang yang menempuh dengan cara haram miskin. Gitu. Dan banyak orang yang menempuh dengan cara halal sederhana kaya. Dan banyak pula yang menempuh dengan cara haram berhasil. Banyak pula yang menempuh dengan cara baik berhasil. Jadi memang semuanya dengan qada dan qadar Allah. Oh kayak jadi bisa mabur. Wah, wong kayak ahline sihir ya mabur. Kalau nggak ditakdirkan nggak bisa mabur. Gitu. Jadi semuanya dengan takdir Allah. Cuman caranya diharamkan. Ya, caranya diharamkan. Maka orang beriman ya mengetahui apa yang menimpanya semuanya dari izin Allah SWT. Yaitu sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah dan juga dengan hikmah Allah. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lainnya Allah SWT mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apa saja yang menimpa dari musibah di bumi. Ya. Ini sebenarnya taklim-taklim kayak gini itu adalah obat supaya nek bahasa Jawane itu orang ngeleb ngertos nggih, ketakutan yang berlebihan gitu. Ya. Ya sebagai orang awam kayak kita misalnya ya investasi 190 tahun kan, ya Allah, mau jadi apa negeri ini ya kan? Ini lagi, ya Allah gitu kan. Nah inilah ilmu, masya Allah. Ya walau bagaimanapun akan terimbasi. Jadi kita bisa mudah beribadah, mudah ngaji, kan ada pejuang-pejuang sebelumnya. Kalau nggak ada pejuang sebelumnya ya itu di Singapura, di Amerika ngaji sulit. Ya, apalagi di Eropa, di Prancis, sembarang sulit. Ya, saya punya teman-teman dari Prancis itu tatkala mau pulang ke Prancis, dia bingung-bingung juga karena masuk ke Prancis tidak boleh dalam keadaan jenggotan, harus dikerok. Yang pakai cadar juga cadarnya harus dilepas. Masya Allah, nggak semudah di negeri kita kan mudah gitu. Nah ini kan, nah inilah ya. Makanya di sini diingatkan ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa dari musibah di bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, kecuali semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. 500.000 sebelum diciptakannya, 500.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah maktub, sudah tertulis. Makanya bagi orang yang beriman, kayak sudah tertulis gitu. Napa? Kering lakoni nggih. Nerima nggih, kering nerima bener. Janjane nggih asline nggih abot, tapi dengan iman jadine enteng. Ya. Jadine enteng. Memang butuh latihan. Ya.
Wala fi anfusikum illa fi kitab, kecuali tercatat di dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum kejadiannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya bagi Allah itu sangat mudah. Surat Al-Hadid ayat 22. Wa qala, dan juga Allah SWT berfirman, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah berita gembira bagi orang yang sabar, alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, apabila tertimpa pada mereka satu musibah, ujian, qalu, mereka mengatakan inna lillah, semuanya ini milik Allah. Ini obat supaya jangan getun. Kadang manusia itu getun loh, ya, getun. Maka kembalikan aja kepada Allah. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kembali. Ulaika alim salawatum min rabbihim, bagi mereka doa atau salawat dari Rabb mereka, warahmah, dan juga kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tatkala mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un, itu harus plong. Adapun misalnya nangis, manusiawi, tapi jiwanya plong. Seperti tatkala Rasulullah SAW ditinggal mati sama putranya, ya, Ummul Walad dari Ummul Wahab, Ibrahim, Rasulullah nangis mingset-mingset. Dalam Sahih Bukhari, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah? Tedeng nangis panjenengan ini kayak nopo ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, hadzi rahmah fi qulubil ibad ar-rahama. Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan, ya, kepada hambanya yang penyayang. Jadi manusiawi lah, anak sedih, anak ketun, anak, ya Allah. Jadi yang dihadapi oleh yang beriman, bertakwa sama. Bedanya dia yakin ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Jadi dia ridho dengan apa yang dia alami, ya. Dan juga firman Allah SWT, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini, ya, tatkala dia tertimpa musibah, bahasanya dia paham itu semuanya dengan qada dan qadar Allah, kemudian dia bersabar, kemudian dia juga berharap pahala, maka Allah SWT membalasnya dengan petunjuk hatinya, yang itu merupakan aslu kulli sa'adah. Jadi pokok dari segala bahasa yaitu plong atine, ya, ora panik, ora apa, gampang lah. Ya, makanya ini penting sekali, ya, menghadapi hal-hal yang, ya, jerene, ya, jere gemien. Ini buat ingat aja. Langit kelap-kelap, ya, bumi gonjang-ganjing, gitu kan, ya. Ini bagi orang yang beriman udah gak ada masalah. Mau gonjang-ganjing, mau kelap-kelap, ini semuanya dengan qada dan qadar Allah. Ini penting masalah yang demikian ini, ya. Masya Allah, ya. Jadi sumber bahagia, pokok bahagia justru malah apa? Hati, ya. Wa khairun fid dunya wal akhirah, dan kebaikan di dunia dan akhirat. Wa qad yakhlifullahu alaihi fid dunya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti baginya di dunia maka na'akhadahu, apa yang telah Allah ambil, aw khairan minhu, atau diganti dengan yang lebih bagus lagi. Seperti misalnya, ya, di dalam hadis Rasulullah yang sahih, ya, manibtuliya bihabibaitaihi fasabara falahul jannah, ya, barang siapa yang diuji dengan dua kekasihnya, yaitu matanya buta, kemudian dia sabar, diganti dengan surga. Berarti melihat ini nikmat sekali. Masya Allah. Nah ini kalau sabar nanti, ya,
Diganti dengan apa? Surga. Mereka yang punya anak perempuan, kemudian meninggal dunia sebelum dewasa, kemudian sabar, kunna sitron minan nar, mereka menjadi tameng dari api neraka. Berarti di sini kalau kita tarik secara manusiawinya, ya, sangang tahun urung hamil misalnya, ya, barang hamil, ya Allah, oleh ngerawat angel banget. Barang wis hamil lahiran, ya, lahirnya di luar. Ada yang lahir di dalam? Ya enggak, lahirnya di luar ya kan. Lahir apa ada yang di dalam, di luar. Lahirnya di luar. Memang ada lahir di luar kandungan ada kan gitu, tapi lahirnya di luar. Lahir di luar. Sedang senang-senangnya, sedang bahagia-bahagianya, pas nyabrang di jalan raya ketabrak mobil, meninggal, ya Allah. Sedih itu. Ya, sedih banget, padahal sangang tahun orang isi oleh ngerawat angel, ya Allah. Barang lagi main-main wis keton ayu, keton pinter, oh, ya Allah, kising tunggu warung kae. Sing kae wis bayangan wis bahagia banget. Pas dolanang giliraya ketabrak truk mati. Masya Allah. Ini tauhid ini. Kalau nggak tauhid, waduh berbahaya ya. Berbahaya nih. Kenapa? Guling. Mungkin gembor-gembor. Kekuatan tauhid di sini. Ya. Kemudian dia mengharap pahala. Maka perempuan tadi akan menjadi tameng dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu tahu. Jadi memang yang jadi permasalahan manusia itu kan terbatas segala sesuatunya. Sehingga tatkala terjadi sesuatu dengan keterbatasan manusia itu sering berontak. Dijelaskan juga nggak mudeng. Maka iman yang menjadi pegangannya ini semuanya dengan qada dan qadar Allah, dan Allah terhadap segala sesuatu tahu. Nanti diganti dengan yang lebih baik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ya. Berkata Alqamah, berarti menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ya, tentang ayat tersebut dijelaskan huwa rajulu tusibuhu al-musibah, yaitu seseorang yang tertimpa musibah, faya'lam annahu min indillah. Mereka tahu tidak ada musibah yang datangnya dari selain Allah, itu enggak ada. Ya, tidak ada. Jadi semuanya dengan qada dan qadar Allah. Ya, dia tahu ini semuanya dari Allah. Karena kadang orang kadang menyalahkan orang lain gara-gara kowe wong bocah kan kudune dicekeli malah. Ya kalau sudah ditakdirkan kejadian mau cekeli kayak apa jatahnya begitu, atau menyalah-nyalahkan diri sendiri. Gemien anak kesempatan magang, ya kan? Orang magang, ya kan? Siki sawis entong kepengin magang ora bisa misalnya. Nah, ini. Jadi tidak ada, sudah semuanya dengan qada dan qadar Allah SWT, sudah enggak ada. Jadi berpikirnya jangan begitu, sudah ridha, cari yang lain dari rahmat Allah SWT, atau berharap dari pengganti yang lebih baik. Itu. Ya, sehingga memang jiwa orang beriman itu aslinya jiwanya positif terus. Ya. Positive thinking, tetapi bukan sekedar positive thinking, tapi juga berharap pahala dengan keimanan dia terhadap ketentuan Allah SWT. Ya hadirin azani wa azakumullah. Diriwayatkan dari Abu Dhabyan ayat ini juga tentang firman Allah SWT, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Itu kisah tentang seseorang yang tertimpa musibah, kemudian dia yakin bahwasanya itu datang dari Allah, kemudian dia ridha dan menyerahkan diri. Ya, jadi ayat ini asbabun nuzulnya. Tetapi asbabun nuzul itu kan bukan hanya untuk orang dia,
hanya dia saja tidak. Cuman ini tambahan ilmu. Ya buat semuanya. Makanya ada kaidah di dalam cara menafsirkan, al-ibrah la bi khusus sabab walakin bi umumil lafad. Pelajaran yang bisa kita ambil bukan karena sebab khusus. Sebab khususnya tadi peristiwa seseorang tertimpa musibah, mungkin musibahnya besar, kemudian dia beriman kepada Allah, bahwasanya itu datang dari Allah, kemudian sabar, kemudian akhirnya dia tidak terpengaruh dengan musibah tersebut. Ini khusus tentang asbab turunnya ayat tersebut. Tetapi permasalahan tentang ayat ini ya buat semuanya, termasuk buat kita dan generasi-generasi yang akan datang. Ya, tatkala dia beriman, maka dia pun mendapatkan sebagaimana orang dapatkan yang hatinya mendapatkan petunjuk. Kemudian hadirin azani wa azakumullah, di dalam masalah ini dijelaskan ya, wa fi hadza dalilun ala anna al-a'mal min musammal iman. Dan ini dalil bahwasanya yang namanya iman itu harus ada amalan, dan amalan itu gambaran daripada iman. Jadi kalau dia beriman, kamu percaya sama Tuhan? Ya percaya. Kamu percaya sama ketentuan Tuhan? Ya percaya. Tetapi tatkala dia praktek hidupnya ternyata tidak sebagai tunjukkan seperti ini, ya sebenarnya dia belum beriman. Jadi tatkala dia beriman, ya amalannya sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi keimanan tadi. Ya, makanya iman itu bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di hati saja, tetapi juga diamalkan. Ini yang sulit. Kalau hanya sekedar percaya sama Tuhan, meyakini Tuhan, ya kan, berjiwa agama, ya semua orang ya kan. Ateis juga percaya sama Tuhan. Ya, ateis percaya, ya. Tapi kan bukan hanya itu, ya sholat dan seterusnya. Makanya di sini iman terkandung padanya amalan, dan amalan ini menunjukkan keimanan. Ya hadirun azani wa azakumullah. Ya, dalam ayat ini juga ada faidah yang bisa kita ambil, bahwasanya kesabaran merupakan sebab datangnya hidayatul qalbi. Makanya orang yang sabar itu biasanya ilmunya banyak. Ini hanya cerita saja ya, tapi terpikir-pikir benar. Jadi ada cerita kayak gini. Ini cerita moyang saya. Jadi ada si kuat, si pinter, si sugih, si bagus, sama si nerima. Nah, udah pernah dengar kisah ini? Wow. Ya namanya manusia kan kurang lebih gitu, kuat, kuat ya kan. Ngene, aku bisa junjung waktu, kuat ya kan. Yang pintar semuanya komen. Ternyata semua ini setelah menjalani, yang kuat, yang pintar, yang bagus, yang sugih, menjalani semuanya ternyata kalah. Yang menang ternyata apa? Sindrima. Lah wanu kesel ya istirahat disit. Wanu wong bodoh ya sinau. Wong tesih duwe sing nyiptakna ya ndonga. Engko tuli tekan, engko tuli rampung. Nah, ternyata semuanya ini kalah, yang menang malah sindrima. Masya Allah. Ya nerima ini maknanya sabar ya kan? Sabar. Makanya orang kafir itu kalahnya karena nggak sabar. Orang beriman dimenangkan karena sabar. Sabar. Jadi kesabaran itu senjata yang tak terkalahkan. Ya sebagaimana tadi ayat yang sudah disampaikan ya, wa in tasbiru wa tattaqu, jikalau kamu sabar dan bertakwa, ya, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Gangguan mereka tidak membahayakan bagimu sedikit pun. Misalnya dibetini, misalnya yang gampang. Sabar, medi we. Kita berdoa pada Allah. Tapi kalau nggak sabar, lari terbirit-birit. Bisa jadi dia malah pingsan di jalan, nabrak dan sebagainya. Sabar, tenang gitu. Tenang ya. Tenang ya, Masya Allah. Dan ada kisah lagi nih ya, semoga terhindar dari kita. Ada aja namanya kayak gini ya. Ada seorang punya anak. Ya namanya punya anak seneng gitu. Tapi yang namanya anak kan ya Allah gitu. Ya.
usil dan seterusnya. Akhirnya saking marahnya, ya anak itu tangannya dipatahkan sama orang tuanya. Nah, setelah dipatahkan ya udah, anaknya kemudian dibawa rumah sakit. Ya namanya udah posisi kayak gitu, akhirnya dia ya lelah, tertidur gitu. Setelah dia sudah siuman, si anaknya di rumah sakit, bapak gitu kan, bapak gitu. Nah, iya. Terus tanya, tanganku kemana bapak? Tanganku kemana bapak? Ya Allah, tatkala orang tuanya itu sudah hilang marahnya, nyadar, tanya, bapak tanganku kemana? Baru bapaknya yang motong tadi. Ya akhirnya merebes mili gitu loh, sedih. Bermanfaat nggak merebes milinya ini? Tidak ada. Disambung maning tangannya jadi nggak ada. Masya Allah. Ada nih kisah lagi, ini nyata lagi nih. Ya Allah. Ini yang cerita iparnya ke saya. Ada suami merantau, tatkala pulang istrinya sedang ditinggal mati sama bapaknya. Dan suaminya mungkin merantau kan syahwatnya belum tersalur, ya kan? Lah, istrinya diminta untuk melayani suaminya gitu, lagi sedih dan sebagainya, nggak sabar, akhirnya dicerai gitu. Ya, pergi dia, ya kan? Tatkala pergi kan akhirnya juga nggak sempat ketemu istrinya kan, marah dan sebagainya, nggak sempat, suami istri maksudnya marah. Setelah lama udah dicerai, akhirnya si laki-laki ini juga butuh minta rujuk. Tatkala minta rujuk, si wanita ini mengatakan saya nggak mau. Masya Allah. Gara-gara kenapa? Nggak sabar. Medeni ya? Medeni apa nggak medeni? Medeni ya. Masya Allah. Serem. Makanya as-sabrun jamil gitu. Sabar itu indah. Memang rasanya pahit. Tapi kalau nggak sabar, urusannya lain gitu. Dan jangan ikut-ikutan. Ya, orang yang mengatakan ya resiko belakangan itu jangan. Yang penting bersnisit resiko belakangan. Itu istiba menglemah. Ya, pantang dijilat kembali. Ya ngeri itu nang lemah mau ngapa dijilat? Jijih ya kan? Tapi permasalahannya bukan itu tindakan sabar. Ya rasanya kayak apa? Berat. Ya. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Apalagi penyesalannya kalau sudah di neraka gitu loh. Ya Allah, tesinom, wah, entong sebotol, malam tahun baru, motornya anyar, ya kan? Wah, ngebut, ya kan? Ngebutnya meripat orang deleng. Nabrak truk. Nabrak truk, nabrak bis itu ya Allah, ndasnya pecah itu. Langsung ganti alam. Nah alam ya Allah ini tanya oleh Allah gimana, kan Allah juga sudah melengkapi macam-macam, taklim ada, nasihat ada. Udah nggak bisa kembali lagi loh, nggak bisa kembali lagi. Ngeri itu, entah beribu tahun atau berjuta tahun. Ya Allah, ya Rabbi, lebih baik kita merasa terhina tapi selamat daripada harga diri. Wah, harga diri tidak bisa dinilai, harganya sangat besar. Ini harga diri. Harga diri apa? Mohon petunjuk kepada Allah. Ya. Mohon petunjuk kepada Allah. Ini waktunya sudah habis apa belum? Kalau dengar azan konsentrasinya jadi ya. Tapi udah habis. Apa masih ada waktu? Masih sedikit ya. Jadi di sini ya, sabar ini sebab hati dapat hidayah. Wa annaha minats thawab as-sabir. Dan ini merupakan balasan bagi orang yang sabar. Ya, sebenarnya sih bukan hanya ini, banyak sekali, ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua ya perangai terjadi pada manusia, keduanya ini perbuatan kekufuran. Bukan berarti tatkala melakukan perbuatan ini menjadi orang kafir secara mutlak, tidak. Sebagaimana sholat
perbuatan keimanan begitu sholat imannya iman mutlak, ya enggak juga. Tapi perbuatan ini termasuk perbuatan kekufuran. Sebagaimana sholat keimanan. Ya. Yang pertama yaitu at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, enggak boleh. Ya. Kok anak siapa sih kayak cepet sih sana. Bocah. Wah anak wong apa anak belis kok ya. Ya jelas anak wong. Cuman kesabaran kita itu yang lagi teruji. Masa anak belis, anak belis. Belisnya yang apa? Ini kadang marah ini. Ya. Nah, mencela nasab nih. Wan niyaha 'alal mayyit, dan meratap terhadap mayit. Ya. Perhatikan kalau ada anak ditinggal mati orang tuanya, kalau nggak ngaji baur-baur itu, ya. Naudzubillah min dzalik, ya, ngaji melu-melu, ya sedih lah ya. Tapi kan apa, orang tuanya yang sudah tergeletak tersebut terus hidup, ya tersiksa kamu dan tersiksa orang tuamu, udah. Niyaha 'alal mayyit. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi dijelaskan di sini perbuatan ini kebanyakan pasti terjadi pada manusia. Dan yang bisa selamat ini adalah orang-orang yang beriman dan diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau nggak tahu tentang ilmu ini ya mengalami seperti ini. Waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Ini yang ngeri ya, ngeri juga nih ya, kita sampaikan. Ditinggal mati kan sedih. Tapi ada hal yang tidak ada hubungannya dengan kekeluargaan dan sebagainya. Kadang laki sama perempuan yang bukan mahram, ya, berteman, ya, berteman di sini maksudnya menjadi pacar, ya. Pacar itu kan bukan suami istri. Begitu suaminya temannya tadi, ya, itu kadang ya Allah sampai bunuh diri dan sebagainya. Ini naudzubillah, ngeri ini. Udah hubungannya haram, tidak memandang perkara itu pertolongan Allah. Yang haram kan tatkala dipisahkan kan beruntung, bersyukur, ya, waliyadzubillah ini. Dan hal-hal yang lainnya, ya. Kadang hobinya diganggu, kadang kesenangannya dicuri atau dirusak. Nah, ini kan perkara yang lebih rendah daripada itu. Nah, ini yang berat ini, orang tua, nasab ini. Tatkala dia tidak ridho terhadap ketentuan yang demikian itu, kufur. Aku lahir kang wong tua ireng, biungnya ireng, untune mancung, aku jadi kayak aspal ya Allah. Ya jangan begitu. Ya. Kalau kamu tidak lahir di dunia ini, nggak bakal masuk surga. Dan ingat, sehitam apapun kamu, ini hanya di dunia dan ini sebentar. Ya, sebentar. Jadi tidak boleh mencela nasab. Kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud secara marfu', ya, Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man darabal khudud, bukan termasuk daripada golongan kami, yaitu orang-orang yang meniti sunnah Rasulullah SAW yang memukul pipi. Jadi kalau sedih atau marah pipinya dipukul. Man darabal khudud wa syaqqal juyub. Nah, ini juyub nih saput, ini apa, kantong pakaian, juyub, ya. Jadi merobek-robek pakaian. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ini bukan termasuk cara-cara dari orang-orang yang beriman. Jadi ditahan, ya, ditahan ridha, karena ini tidak bisa dilawan dan tidak bisa diulang. Ini saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Masih ada beberapa lembar. Sebenarnya buku ini sama buku yang di antum sama, ya, cuman ini syarahnya. Ini saja, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT
menjadikan kita orang yang beriman yang sempurna. Di antaranya ridha dengan takdir, ya, ridha dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo. Monggo nggih.